Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Minhas Tolibin, NIM 2283190009. Saya mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019. Dalam video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari organisasi dan arsitektur komputer. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas materi dari pertemuan 2, yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja ya, kita bahas materinya. Apa sih organisasi dan arsitektur komputer itu? Nah, organisasi komputer itu merupakan sistem yang mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Bisa juga mendeskripsikan fungsi dan desainnya dalam berbagai unit komputer digital yang menyimpan dan mengolah informasi. Pada hardware komputer ini ada terdiri dari sirkuit elektronik seperti display, media penyimpanan magnetik dan optik, perangkat elektromekanik, dan fasilitas komunikasi. Contohnya itu seperti sinyal kontrol, interface, dan teknologi memori. Kemudian arsitektur komputer itu merupakan sistem mempelajari atribut-atribut sistem komputer. Arsitektur juga dapat meliputi spesifikasi sekumpulan instruksi dan unit hardware yang melaksanakan instruksi tersebut. Jadi sangatlah penting mempertimbangkan aspek hardware dan software ini pada desain berbagai pemahaman yang baik pada suatu sistem komputer. Nah, di dalam sistem organisasi arsitektur komputer itu ada beberapa perangkat kerasnya, yaitu seperti satu, output device, external storage, input device, dan internal memory. Output device itu merupakan peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang akan digunakan untuk mengirim data dalam yang berbentuk suara, gambar, teks, dan lain-lain. Kemudian ada external storage atau hard disk, itu merupakan hardware yang biasa digunakan untuk menyimpan data. Kemudian ada input device, itu merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk sistem pemrosesan informasi. Kemudian yang terakhir itu ada internal memory. Pada memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor, fungsi utamanya itu sebagai pengingat data-data atau program-program yang biasa digunakan saat komputer itu sedang dijalankan. Nah, ada beberapa dalam hardware atau perangkat keras itu mengacu pada perangkat fisik yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas input seperti processing, output, dan storage dari sistem komputer, yaitu seperti ada central processing unit atau CPU, primary storage, penyimpanan utama, kemudian ada secondary storage, terus ada input teknologi, ada output teknologi, dan communication technologies. Nah, organisasi komputer juga itu ada klasifikasinya. Ada 3 skema dalam sistem komputer, yaitu ada klasifikasi VIN, kemudian klasifikasi Fink, dan klasifikasi Henders. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang mengerti atau kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.